Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan pihaknya kini tengah diterbak kampanye hitam alias Black Campaign. Deputi Kanal Media TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Karania Dharma Saputra mengungkapkan adanya kampanye hitam yang menyebut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 akan menghentikan dana bantuan sosial dan program kesejahteraan rakyat jika terpilih. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa adanya kampanye hitam di masyarakat, di grassroots yang menyatakan bahwa sekiranya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud terpilih, maka program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah dilaksanakan di pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak akan dilanjutkan, itu sama sekali tidak benar. Sebaliknya, pasangan Ganjar dan Mahfud ingin melanjutkan bahkan memperbaiki program pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah berjalan, seperti salah satunya bansos dan beragam kartu kesejahteraan masyarakat. Kara mengatakan hal itu akan diimplementasikan Ganjar dan Mahfud melalui salah satu program unggulan bernama KTP Sakti atau akronim dari Satu Kartu Terpadu Indonesia. Kara mengungkapkan lewat KTP Sakti, program bansos dan kartu kesejahteraan masyarakat akan tertuang hanya dalam satu kartu saja, yaitu Kartu Tanda Penduduk Indonesia. Program tersebut juga dikatakan merupakan langkah Ganjar dan Mahfud mewujudkan digitalisasi bansos jika kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Menurut Kara, masyarakat dapat merasakan manfaat menerima bansos secara lebih baik lewat program KTP Sakti. TPN Ganjar dan Mahfud juga menyebut bahwa Ganjar dan Mahfud memastikan bansos diterima seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Selain diterpa kampanye hitam, kubu Ganjar juga merespon tentang temuan PPATK yang menyatakan ada dana ilegal mengalir peserta Pilpres 2024 untuk kampanye. Menurut Ganjar, aturan mengenai kampanye dan mekanisme pengusutan sudah ada. Artinya, hanya tinggal merealisasikan jika ingin mengusut kasus tersebut. Ganjar menyampaikan, mengusut transaksi janggal bisa dilihat dari sumber keluarnya uang. Berdasarkan aturan yang berlaku, transaksi untuk kebutuhan kampanye sah-sah saja, asal sumber dan peruntukannya sesuai ketentuan. Sebelumnya, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada transaksi janggal yang diduga untuk membiayai kampanye pemilu 2024 yang bersumber dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya. Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal pada rekening khusus dana kampanye. Ivan menyampaikan, seharusnya transaksi melalui RKDK selama masa kampanye marak karena digunakan buat keperluan elektoral. Akan tetapi, saat ini justru transaksi pada RKDK cenderung datar. Saat ini, Ivan mengaku sudah memberikan laporan itu pada APH. Peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan. Terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya, daftar bukan DCT. DCT ya. Nah, DCT itu ya tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan. Nah, dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalami. Pas masa kampanye aja itu gimana?
Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan? Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu. Di sisi lain, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia juga mengaku telah mendapatkan laporan tersebut. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari KPK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan. Karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia.